Salam jumpa dan jumpa lagi, saudara-saudara yang sudah terbiasa menerima berkat dari HKBP Setia Mekar dan juga yang baru menikmati berkat Tuhan melalui channel YouTube Renungan Harian HKBP Setia Mekar Resort Setia Mekar, yang dimaksudkan bukan hanya untuk seresort saja, tetapi untuk semua. Kiranya seluruh warga jemaat setiap hari memperlihatkan ucapan syukur kepada Tuhan melalui wajah yang ceria dan hati yang penuh sukacita dan selalu bersyukur di dalam Tuhan. Jangan lupa kabar-kabarilah sukacita dan kalau ada pergumulan, sehingga kita bisa berdoa bersama, karena di dalam kebersamaan kita Tuhan hadir dan Tuhan bersama dengan kita. Sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Anugerah Tuhan Yesus dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Kita akan mendengarkan renungan kita pada hari ini. Dan sebelum kita mendengarkan renungan, kita akan mendengarkan firman yang dibacakan oleh Inan Calon Sintua M. Boru Pardede. Kami persilakan. Shalom untuk kita semua. Salam sehat selalu untuk kita semua. Selamat pagi. Firman Tuhan hari ini terambil dari Amsal pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-9. Beginilah firman Tuhan pada pagi hari ini. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukan di dalam kehidupannya. Amin. Terima kasih. Sekarang kita akan mendengarkan pertanyaan dari jemaat yang disampaikan oleh Inang J. Boru Sigiro. Kami persilakan Inang. Terima kasih. Shalom, terima kasih untuk firman Tuhan yang disampaikan oleh Inang CSTM Boru Pardede dengan topik manusia merencanakan, Tuhan yang menentukan. Pertanyaan saya, kalau Tuhan yang menentukan, apa sebaiknya yang dilakukan oleh kita manusia? Terima kasih, shalom. Shalom bagi kita semua. Firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada hari ini dengan topik manusia merencanakan, tetapi Tuhan yang menentukan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, tentu sebahagian kita selalu membuat planning untuk kehidupan kita. Sebahagian lagi mengalir seperti air. Tapi bukanlah menjadi kesalahan jikalau kita terencana dalam melakukan aktivitas kita. Kita terencana dalam melakukan kegiatan kita. Tapi ada hal yang perlu kita ketahui. Jikalau seseorang sudah merencanakan apa yang harus dia lakukan ke depan, dengan mengandalkan pikirannya sendiri, kemungkinan bisa mengalami kekecewaan. Padahal rancangan daripada rencananya itu sudah dikerahkannya sedemikian rupa. Lalu seperti apa yang harus kita lakukan agar rencana kita itu tidak sia-sia? Karena hal yang perlu kita ketahui bahwa manusia merencanakan, tetapi kita harus ingat, yang menentukan adalah Tuhan Allah. Maka akan sia-sialah apa yang kita rencanakan jikalau kita tidak libatkan Tuhan dalam rencana tersebut. Maka apa yang harus kita lakukan agar rencana yang kita buat itu
boleh menjadi sukacita bagi kita. Hal yang pertama yang kita lakukan adalah mari untuk tetap bersekutu dengan Tuhan, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan melalui pujian, melalui doa, melalui firman. Kita boleh lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Tentu orang yang sudah berhubungan intim dengan Tuhan, tentu dia akan mengetahui seperti apa yang Tuhan kehendaki. Maka yang kedua, minta tuntunan Tuhan. Biar Tuhan yang mengarahkan apa yang hendak kita lakukan. Tentu kita juga harus ingat bahwa pada dasarnya Tuhan tidak pernah mereka-reka hal yang jahat dalam hidup kita. Dia selalu mereka-reka hal yang baik. Walaupun dalam hal merencanakan sesuatu itu ada kesulitan, ada kesukaran. Tapi ingatlah, jikalau kita sudah libatkan Tuhan di dalamnya, kita akan beroleh sukacita nantinya. Tentu Bapak Ibu, saudara-saudara, kita masih ingat seperti apa yang terjadi kepada saudara daripada Yusuf. Kalaulah saudara-saudara Yusuf merencanakan hal-hal yang jahat kepada Yusuf, anak Yakub, tetapi Tuhan malah merencanakan hal yang baik dalam kehidupannya. Karena apa? Karena Yusuf adalah anak yang takut akan Tuhan. Dia anak yang selalu melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tuanya. Orang yang takut akan Tuhan, Tuhan selalu membuka hatinya untuk mau menuntunnya ke dalam rencana Tuhan. Tentu kita ingat seperti apa. Kalaulah saudaranya mereka yang jahat, tetapi Tuhan mereka yang baik. Di mana Yusuf menjadi saluran berkat bagi keluarganya dan juga bagi bangsanya. Nah, untuk itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, jangan pernah libatkan Tuhan. Jangan pernah lupa untuk melibatkan Tuhan di dalam setiap rencanamu, agar apa yang kau pikirkan itu tidaklah sia-sia. Maka apa yang menjadi rencana kita, mari untuk meminta tuntunan Tuhan, biarlah Tuhan yang mengarahkan kita kepada jalannya, agar kita beroleh sukacita yang daripada Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan ingin menjadikan kita menjadi generasi yang handal di dalam zaman kita ini dengan segala tantangannya. Saudara-saudara, generasi handal adalah generasi yang selalu mengandalkan Tuhan. Bersama Tuhan, kita akan mampu memenangkan pergumulan. Bersama Tuhan, kita mampu. Kalau kita mau.